Oke, jadi kalian pernah nggak sih ngerasa bosen memelihara ikan kalian, mau itu ikan predator, ikan koi, ikan koki, atau apapun itu? Nah, ini gue akan share nih pengalaman gue, karena gue juga pernah mengalami rasa bosen itu. Dan gimana caranya untuk menantang diri kalian untuk menjadi lebih baik. Nah, sebelum itu, nah inilah kurang lebih gambaran kalau lampu dinyalain, ya. Tapi untuk video kali ini kita akan gelap-gelapan sekali lagi biar enak ngeliatin kolamnya. Ngapain juga sih ngeliatin gue bingung dah. Bang, gue pengen mana orangnya, pengen ngeliatin orangnya, ngapain juga ngeliatin gue dah. Kita mendingan ngeliatin ikannya, kan kita ngomongin ikan. Ya nggak? Tuh, Arapa Imanya marah nanti kalau nggak diliatin dia. Nah, jadi gue matiin dulu lampunya. Nah, kan lebih enak kan? Lebih enak kita gelap-gelapan seperti biasa. Nah, jadi gini. Gua itu beberapa kali udah ngalami fase bosen melihara ikan. Nah, jadi gini, kalau kalian bosen, kalian itu biasanya karena sudah nggak tahu hobi ini mau dibawa kemana. Udah nggak tahu, udah mentok nih, mau ngapain lagi dengan hobi ini. Saran dari gua nih, bukan saran sih, ya kita sharing lah ya. Kalian mungkin bisa mempertimbangkan menjadi entah seller atau reseller. Dengan begitu minimal kalian tahu, oh jadi gue sambil hobi sambil jualan. Karena kalau hobi ini tidak didukung dengan sarana fasilitas terutama keuangan yang lumayan ya. Karena ini kan duit semua guys. Kalian tahu lah, ini hobi ini nggak murah. Hobi ikan ini nggak murah. Duit semua yang keluar. Jadi kalau kalian memiliki hobi yang menghasilkan uang untuk menutupi hobi itu sendiri, itu enak. Tapi kalau kalian mengeluarkan uang kalian terus-menerus untuk hobi, itu ya capek lama-lama. Jadi intinya kalian harus cari tujuan hobi ini kemana. Jadi kan tadi entah jadi seller atau reseller salah satu. Kedua itu bisa menjadi breeder. Jadi dengan kalian menjadi seorang breeder, kalian mempunyai tujuan. Kalian akan mempelajari jenis ikan tertentu secara spesifik, apa kebutuhannya, apa yang dia susahnya di mana, dan macam-macam lah intinya, gimana cara ngebreednya. Jadi itu akan menjadi suatu keseruan tersendiri. Jadi gini, yang mesti dipahami hobi ikan ini, hobi dunia amis ini diminati dari kalangan sederhana sampai kalangan konglomerat. Itu yang harus kalian ketahui ya. Dari berbagai macam latar belakang. Karena penonton gue juga nggak sedikit yang konglomerat, dalam arti kata beli ikan miliaran itu tutup mata. Kayak beli kacang gitu. Ada juga yang beli ikan harus nabung. Ya kan? Hal-hal seperti itu. Karena ini sangat luas. Hobi ini sangat luas. Jadi bagi yang sultan-sultan atau konglomerat, kalian mungkin mau menjadi salah satu keepers atau penghobi ikan yang memiliki ikan-ikan yang tidak semua orang punya. Di situ kalian memiliki, bahasanya gini loh. Kalian beli ikan mahal-mahal, selain untuk gengsi untuk apa? Pasti untuk gengsi dong. Nggak usah munafik deh. Pasti untuk gengsi salah satunya. Ya salah duanya ya kalian suka ikannya. Tapi pasti trigger utamanya karena gengsi. Sebuah gengsi, sebuah kepuasan, gue beli ikan mahal. Itu salah satunya. Salah duanya ya karena kalian suka. Nah, makanya juga orang nggak sedikit orang kemakan dengan label-label macam-macam. Karena ya dengan label itu menaikkan gengsi ikan tersebut. Ya kalian tahu lah, itulah udah psikologi dasar manusia lah. Dia pengen sesuatu yang mewah yang tidak banyak orang punyai. Nah, jadi bagi sultan-sultan nih, buat sultan-sultan atau konglomerat yang nonton video ini, ya mungkin kalian mau membeli ikan-ikan yang nggak banyak orang punya, sehingga kalian memiliki ini sendiri lah ya, kebanggaan, kepuasan tersendiri. Namun ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, karena bagi para konglomerat, bagi para sultan, mau beli ikan 1 juta, 100 juta, 1 miliar, senangnya itu cuma 1 minggu pertama. Kenapa seperti itu? Begitu kalian beli ikan nih 1 miliar, jebret, masukin ke kolam kalian. Itu gue yakin pasti bakal dipelototin, terus disayang-sayang seminggu, 2 minggu. Abis itu ya udah gitu. Karena udah puas
batin ini udah puas beli ikan itu dan ya udah gitu doang. Jadi ada satu tujuan di mana itu memerlukan waktu sehingga ya ini balik lagi, nggak semua orang mempunyai kesabaran yang sama ya. Jadi coba kalian membesarkan ikan yang tidak banyak orang bisa membesarkan. Itu nanti akan menjadi gengsi tersendiri, bisa juga menjadi kebanggaan tersendiri. Karena ya nggak semuanya bisa dibeli dengan uang gitu kan. Ya emang uang bisa membeli kebahagiaan, udah kayak beli ikan miliaran, 1 miliar, 2 miliar, udah bahagia. Tapi seminggu 2 minggu ya nggak ada bedanya dengan saat kita membeli ikan 100.000, 1 juta. Karena ya gue bukannya gimana, gue bukan konglomerat ya, tapi kan gue udah ngerasain lah beli ikan 100.000, 1 juta, 10 juta atau berapa puluh juta. Ya happy-nya saat beli, saat datang seminggu 2 minggu ya udah gitu doang, udah selesai. Apa sih bahasanya, ya udah selesai. Karena kasarnya ya tahan dikit bisa beli gitu. Tapi ikan yang tidak banyak orang bisa memelihara sampai besar, di mana kita bisa memelihara itu sampai besar, itu gengsinya lain. Salah satu contohnya yang ada di Megatank ini, ya mungkin kalian tahu, gue lihat African Tiger Fish gue. Ya sultan-sultannya bisa aja beli lah nih 50 juta, 100 juta, bisa beli, emang bisa. Merem itu 100 juta murah buat orang-orang seperti itu. Tapi ya kebanggaan bisa memiliki ikan yang hampir atau sangat jarang orang bisa memeliharanya sampai besar, itu lain. Itu tidak ternilai oleh uang. Jadi sekali lagi untuk menghilangkan kebosanan di hobi ini harus cari tahu tujuan kalian tuh ngapain. Tujuan gua apa? Nah, tujuan gua itu gua ngebuat tank segede ini dan gua juga sudah membuatkan akuarium pembesaran tersendiri. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya gue bisa membesarkan ikan-ikan ini yang emang gue suka, bukan orang lain suka loh, yang emang gue suka, dan dia bisa menjadi ikan-ikan berukuran super duper jumbo. Itu akan memakan waktu yang tidak sedikit, akan sangat lama. Tapi begitu itu bisa tercapai, itu adalah sesuatu kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang, karena itu hanya bisa didapat dengan waktu. Nah, jadi alternatif lain dengan gua bisa membesarkan dari kecil hingga besar, sedikit banyak secara nggak langsung gua juga menjadi sedikit lebih tanda kutip expert ya. Karena gue emang udah pernah besarin dari kecil sampai besar, gue tahu suka dukanya. Gue juga harus tahu, gue harus mencari tahu gimana cara ngerawatnya. Nah, gimana sih lu dapat informasi untuk ngerawat ikan segini banyak jenis? Beda dengan kayak kita melihara ikan koki atau koi contoh. Ya koi semua secara umum perawatannya ya sama gitu. Secara umum ya. Koi ya secara umum sama. Mau ikan 1 miliar, 500 juta, 100 juta ya kurang lebih sama. Namun untuk ikan predator itu agak sedikit lain. Karena satu jenis ikan dan satu jenis ikan lainnya itu aja udah berbeda. Penanganan, perawatan, dan lain-lainnya. Jadi ini ada berapa banyak jenis ikan yang gue harus tahu karakternya seperti apa. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, gimana gue bisa tahu? Biasanya, gue akan cari tahu di kalangan penghobi ya, siapa yang memiliki ikan tertentu yang paling besar atau terbesar. Itu yang paling pertama gue cari tahu. Baik itu di luar negeri atau di Indonesia. Nah, dari situ gue akan tanya secara detail. Gimana sih lu bisa ngerawat ikan lu sampai besar? Ukuran akuarium lu seperti apa sih? Settingan tank lu seperti apa sih? Tank match-nya seperti apa sih? Ini itu seperti apa sih? Karena pengalaman dia itu lebih akurat dibanding kita nyari dari Google. Bisa aja orang jadi mendadak profesor hanya dengan ngebaca artikel di Google 3-4 hari udah langsung memiliki atau mengklaim diri sebagai profesor. Tapi orang yang ngebaca dari Google itu tidak akan bisa menjelaskan secara sangat detail. Inti ke inti nggak akan bisa. Karena dia hanya tahu umum-umumnya aja. Karena ya mungkin kalian tahu dari Google itu juga sedikit banyak ada beberapa informasi yang kurang akurat. Gue nggak bilang salah ya, tapi menurut gue kurang akurat. Namun untuk referensi umum
untuk referensi keseluruhan, oke lah kalian pakai. Tapi untuk detail perawatan dan detail tete bengek lainnya, kalau gue pribadi, gue lebih percaya dengan orang yang sudah memeliharanya dari kecil hingga besar. Karena sedikit banyak dia udah belajar dari pengalaman dia. Bagaimana dia bisa berhasil gedein dari ukuran tertentu sampai ukuran besar untuk jenis ikan tertentu. Jadi sekali lagi, untuk menghilangkan kebosanan, intinya harus cari tujuan hobi ini mau dibawa kemana. Kalau gua, tujuan hobi gua ingin memiliki ikan-ikan yang berukuran super duper besar, di mana orang lain atau tidak banyak orang lain memilikinya. Itu untuk gua pribadi. Ini gua jujur-jujuran aja. Makanya gua nyiapin tank ukurannya besar tapi isinya tidak terlalu segimana, karena emang gue persiapin untuk nanti dia sampai besar. Nah, orang lain memiliki kepuasan atau tujuan masing-masing. Kalian harus mencari tahu kalian mau ngapain. Itu intinya. Tapi kalau kalian udah nggak tahu mau ngapain, ya udah selesai. Itulah makanya banyak penghobi musiman yang beli, abis itu nggak tahu mau ngapain, ya udah bingung. Akhirnya ikannya nggak keurus lah, ini itu, dan akhirnya ya udah berhenti. Nah, tapi kalau kalian ingin lama, ya kalian harus cari tujuan. Jadi mungkin itu sih yang bisa gue share ke kawan-kawan semua mengenai kebosanan di hobi ini. Karena cepat atau lama semua orang akan masuk ke fase ini. Entah dia sudah melewati atau akan. Itu tinggal menunggu waktu aja sih. Nah, begitu dia sudah masuk di fase ini dan tidak bisa mengatasinya, ya udah selesai. Kalau kalian tahu apa yang mau kalian lakukan, biasanya hobi ini akan terus continue, akan terus berlanjut. Nah, jadi mungkin itu yang bisa gue share. Unek-unek, bukan unek-unek sih, ya sharing-sharing aja lah kita. Nggak mesti yang harus serius-serius terus kan. Kita bagi-bagi referensi, bagi-bagi hati ke hati gitu kan. Jadi mungkin itu aja video gue kali ini, dan see you guys in my next video. Bye-bye.